Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 3 Januari 2022, berjudul Allah dan Kristus adalah satu. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Allah dan Kristus adalah satu, sebagai petunjuk bagi kita sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai berikut. Pertama, gambaran bahwa Allah dan Kristus adalah satu, di mana Ia dan Bapa duduk di atas tahtanya masing-masing di surga dan bentuk keperawakan Bapa sama seperti Yesus. Aku melihat sebuah tahta, dan di atasnya duduk Bapa dan Anak. Aku memandang wajah Yesus dan mengagumi keindahannya. Sosok Bapa tidak bisa kulihat, karena awan kemuliaan menutupi Dia. Aku bertanya kepada Yesus, apakah Bapa memiliki bentuk seperti dirinya sendiri? Ia berkata, memang seperti Dia, tetapi aku tidak bisa melihatnya. Ia berkata, jika engkau melihat kemuliaannya, engkau akan berhenti hidup. Kedua, gambaran bahwa Allah dan Kristus adalah satu, di mana saat perjanjian kekal kemurahan Allah dibuat sebelum dunia dijadikan, Yesuslah sebagai penjamin perjanjian kekal itu, dan bahkan Ia rela berkorban sampai mati di Golgota. Kristus tidak sendirian dalam membuat pengorbanan besarnya. Itulah kegenapan janji antara Dia dan Bapa sebelum landasan dunia dijadikan. Dengan berpegangan tangan, mereka masuk ke dalam janji kudus, bahwa Kristus akan menjadi jaminan bagi umat manusia jika mereka dikuasai oleh akal bulus setan. Keselamatan manusia telah selalu menjadi tujuan dewan surga. Perjanjian kemurahan dibuat sebelum dunia dijadikan. Sudah ada sejak masa kekekalan dan disebut janji kekal. Ketiga, gambaran bahwa Allah dan Kristus adalah satu, di mana pengorbanan besar oleh kematian Yesus di Golgota dibuat oleh Bapa dan Anak demi kepentingan semua umat manusia yang percaya kepada kasih karunia-Nya, agar mereka bisa masuk ke dalam kerajaan kemuliaan-Nya. Di hadapan semesta alam dengan jelas dinyatakan pengorbanan besar yang dibuat oleh Bapa dan Anak demi kepentingan manusia. Waktunya sudah tiba bila mana Kristus memanfaatkan kedudukannya dengan tepat dan Ia dimuliakan di atas segala kuasa dan penguasa, serta nama yang dikenal. Hal itu adalah demi kesukaan yang terdapat di hadapannya, agar Ia dapat membawa banyak putra ke dalam kemuliaan karena Ia menderita menahan salib dan malu. Keempat, gambaran bahwa Allah dan Kristus adalah satu, di mana pada hari itu, saat memasuki istana surga, orang-orang tebusan akan bercahaya dalam kemuliaan Bapa dan Anak. Pada hari itu, orang-orang yang ditebus akan bercahaya dalam kemuliaan Bapa dan Anak. Para malaikat akan memainkan kecapi emas mereka, akan menyambut Raja itu bersama piala-piala kemenangannya, yaitu mereka yang telah dibasuh jubahnya dan dijadikan putih dalam darah Anak Domba. Suatu nyanyian kemenangan dibunyikan, memenuhi segenap surga. Kristus telah menang. Dia memasuki istana surga, disertai oleh orang-orang yang telah ditebusnya, menyaksikan bahwa pekerjaan pengorbanan dan penderitaannya tidaklah sia-sia. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.